menjelaskan tentang menguasai konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian pendidikan. Yang pertama, kita ke pengertian berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan. Yang kedua, berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, untuk dapat berpikir ilmiah, maka melalui 3 tahap. Yang pertama, skeptik, yang kedua, analitik, yang ketiga, kritik. Maksud dari skeptik itu adalah upaya-upaya untuk selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap setiap pernyataan. Sedangkan analitik, kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama, dan sebagainya. Yang ketiga, kritik itu adalah berupa upaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya selalu objektif. Selanjutnya, untuk berpikir non-ilmiah dapat melakukan beberapa pendekatan untuk mencari kebenaran. Yang pertama itu adalah akal sehat, yang kedua prasangka. Dengan akal sehat, orang cenderung ke arah perbuatan generalisasi yang terlalu yang merupakan prasangka. Yang ketiga, pendekatan intuitif. Dengan intuitif, orang memberikan penilaian tanpa mendahului sesuatu renungan. Yang keempat, penemuan kebetulan dan coba-coba. Yang kelima, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Hakikat dan tujuan dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan itu adalah penelitian adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi. Misalnya, observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasar pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dan dilihat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi baru, mengembangkan dan menjelaskan, menerangkan, memprediksi, dan sebagainya. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan itu yaitu yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar atau penelitian murni adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan generalisasi atau prinsip dan teori tertentu. Adapun ciri-cirinya yaitu penelitian dasar tidak memperhatikan segi kepraktisannya, proses penelitian dilakukan dalam suasana laboratoris, penelitian dilakukan secara ketat dan bersifat formal. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan yang kedua adalah penelitian penerapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang menekankan dari segi praktis. Penelitian terapan merupakan aplikasi dari penelitian dasar. Misalnya, ilmu mekanika merupakan penelitian terapan dan ilmu fisika murni, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian kuantitatif, objektif, fenomenalisme, reduksionisme, naturalisme. Yang kedua, penelitian kualitatif. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian itu adalah metode campuran atau mixed method. Yang terakhir, komponen proposal penelitian. Komponen-komponen proposal penelitian itu yang pertama, judul penelitian, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari deskripsi teori penelitian yang relevan, kerangka teori dan kerangka konsep, hipotesis penelitian. Yang keempat, metodologi, merupakan prosedur pelaksanaan penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, subjek penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Yang kelima ada jadwal penelitian, dan yang keenam daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada aspek guru, siswa, dan sarana prasarana atau sanpras. Yang pertama saya akan menjelaskan pada aspek guru. Permasalahan yang saya teliti atau telah saya rangkum, yang pertama yaitu guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan metode, pendekatan, dan model-model pembelajaran yang disarankan. Yang kedua,
Strategi pembelajaran guru kurang tepat atau kurang bervariasi atau kurang profesional dan kurang menyenangkan peserta didik. Yang ketiga, penerapan tugas guru sebagai pendidik pengajar dan pelatih belum berjalan optimal. Yang keempat, pemahaman guru yang rendah dan mendapat kesulitan dalam menentukan dan mengidentifikasi materi dalam pembelajaran. Kelima, kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik. Terlalu begitu banyak permasalahan yang terjadi pada aspek guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada aspek siswa, yaitu yang pertama, minat baca, motivasi belajar dan daya nalar peserta didik relatif rendah. Yang kedua, kemandirian dan strategi belajar kurang baik. Ketiga, kurang efektifnya dalam memanfaatkan waktu dan sumber belajar. Keempat, aktivitas bertanya di kelas rendah. Yang kelima, mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi sekarang. Selanjutnya saya menjelaskan aspek pada sarana dan prasarana. Yang pertama, media dan alat laboratorium cenderung tidak mencukupi atau tidak ada. Yang kedua, laboratorium belum memadai dengan peralatan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Yang tiga, kurangnya perawatan alat media yang ada di laboratorium dan bagaimana merawat sarana prasarana yang telah diberikan. Yang keempat, pemerintah kurang memperhatikan sarana dan prasarana yang terdapat di daerah terpencil dibandingkan daerah perkotaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kenapa kita membahas kajian pustaka? Pentingnya kajian pustaka ini karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian, dan memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Bagian-bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka yaitu memilih sumber pustaka, yang kedua menelusuri sumber pustaka, membaca sumber pustaka, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka, yang kelima penyajian kajian pustaka. Cara mengkaji kajian bahan pustaka ini, adapun kajiannya, peneliti membuat rencana penelitian yang tidak bisa menghindar dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada. Langkah-langkah penyusunan kajian pustaka ini terdapat 3. Yang pertama, membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait, mencatat hasil interpretasi terhadap pembacaan, menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Cara menyusun kerangka berpikir yaitu ada 4, menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi. Kedua, menganalisa variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan. Yang ketiga, membahasakan sendiri hasil pemahaman dan analisa landasan teori. Yang keempat, dapat menggunakan bahasa asosiatif. Pada kajian pustaka ini juga terdapat body note, footnote, dan endnote. Body note merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada halaman bawah dan digunakan untuk menjabarkan sebuah kata atau istilah. Footnote merupakan catatan khusus yang ditempatkan pada bagian bawah halaman atau bab sebuah karya ilmiah. Sedangkan endnote merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Di sini juga terdapat pengertian dari hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo yang artinya di bawah, sedangkan tesis artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Jadi, hipotesis di sini adalah tanggapan sementara terhadap kesimpulan permasalahan penelitian. Jenis-jenis hipotesis ini terdapat 2. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Yang kedua, hipotesis kerja atau H1. Fungsi hipotesis ini ada 8, bisa teman-teman lihat, yaitu yang pertama untuk menguji bukti teori, mendorong timbulnya teori, menerangkan kejadian sosial, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan diperoleh, sebagai prinsip untuk memfokuskan penelitian dan memberikan arah pada penelitian dan sebagainya. Contoh hipotesis yaitu bisa teman-teman lihat, adapun contohnya dalam skripsi di bawah ini yaitu H0 tidak ada hubungan menggunakan sosial media dengan hasil ujian siswa kelas 3 IPA 1 SMA Kota Perdagangan.
sedangkan H1-nya akan berbalik, yaitu menjadi ada hubungan menggunakan sosial media dengan hasil ujian siswa kelas 3 IPS 1 SMA Kota Perdagangan. Terima kasih. Baiklah, saya Halifah Nur Utami, NIM 1814080068. Di sini saya akan menjelaskan itu metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi dari teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data secara deskriptif, teknik pengolahan data secara diferensial, dan prosedur penelitian dan langkah-langkah kegiatan penelitian, juga instrumen penelitian, data dan variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, responden dan populasi penelitian, serta rancangan atau desain penelitian. Baiklah, saya di sini akan membahas satu persatu. Yang pertama itu rancangan atau desain penelitian, yaitu terbagi dari halaman judul, pengantar, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, dan rencana anggaran atau estimasi biaya jika diperlukan. Selanjutnya, saya juga membahas tentang responden dan populasi penelitian itu terbagi 3. Yang pertama, populasi objek penelitian, populasi subjek penelitian, dan populasi responden penelitian. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Di sini ada terbagi 2 cara pengambilan teknik pengambilan sampel ini. Yang pertama, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, cluster sampling, multi-stage sampling, simple random sampling, trial level random sampling, systematic random sampling. Dan non-probability sampling itu juga terbagi 5 bagian, yaitu sampel jenuh, quota sampling, snowball sampling, purposive sampling, accidental sampling. Di sini juga terdapat data dan variabel penelitian juga terbagi 2, yaitu data penelitian dan variabel penelitian. Data penelitian itu terbagi 4, yaitu data interval, data rasio, data ordinal, dan data nominal. Sedangkan variabel penelitian itu terbagi 6. Yang pertama, variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, variabel moderator, variabel interfering, variabel asing atau extraneous. Selanjutnya saya menjelaskan instrumen penelitian itu, yaitu terbagi 5. Yang pertama, tes, kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosedur penelitian dan langkah-langkah kegiatan penelitian. Prosedurnya itu terbagi 3. Yang pertama, pembuatan rancangan penelitian yang terbagi dari 7. Yang pertama, memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, tanggapan dasar, dan lalu merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber data. Selanjutnya, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedua, pelaksanaan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dan analisis data. Terakhir, pembuatan laporan penelitian, menarik kesimpulan dan menulis laporan. Selanjutnya, di dalam metode penelitian itu juga terbagi dengan teknik pengolahan data secara diferensial, yaitu penelitian untuk mengukur sikap tersusun dalam satu garis kontinum, jawaban positif di bagian kanan garis, jawaban negatif di bagian kiri garis. Data yang diperoleh melalui pengukuran merupakan data interval. Selanjutnya, di dalam metode penelitian itu ada teknik pengolahan data secara deskriptif, yaitu terbagi menjadi 5. Perumusan masalah, menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan prosedur pengumpulan data, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data, menarik kesimpulan penelitian. Terakhir, metode penelitian itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, observasi dan studi dokumen, angket atau kuesioner. Dalam wawancara itu juga terbagi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Di dalam observasi, yaitu juga terbagi 2, yaitu participant observation dan non-participant observation. Di dalam studi dokumen, yaitu ada dokumen primer dan dokumen sekunder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan deskripsi hasil penelitian pada eksperimen, deskriptif, dan R&D beserta contoh. Hasil penelitian merupakan proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi atau kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.
Yang pertama, penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian deskriptif dan penelitian R&D. Contohnya, seperti penelitian eksperimen itu adalah mendesain perangkat pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen untuk meningkatkan tanggung jawab dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran fisika. Sedangkan penelitian deskriptif contohnya seperti diagnostik konsepsi siswa pada materi suhu dan kalor. Sedangkan penelitian R&D contohnya seperti pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android di SMA 4 Negeri 3 Ngahang. Selanjutnya saya akan menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Pembahasan penelitian sangat diperlukan dalam suatu laporan penelitian atau termasuk disertasi dan tesis. Hal ini dimaksudkan untuk yang pertama menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai. Yang kedua menafsirkan temuan-temuan penelitian. Ketiga, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru. Terakhir, menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian. Selanjutnya di sini akan menjelaskan implikasi dan saran beserta contoh. Macam-macam implikasi itu ada 3. Yang pertama teoritis, kedua manajerial, dan ketiga metodologi. Selanjutnya menguraikan keterbatasan penelitian. Dalam setiap penelitian pasti mempunyai kelemahan di mana kelemahan tersebut ditulis dan dalam keterbatasan. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural penelitian tertentu sehingga tidak dapat dicakup dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Cara menyusun kesimpulan itu yaitu yang pertama menurut KBBI, kesimpulan ialah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode deskriptif, induktif, atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Ada beberapa teknik membuat kesimpulan yaitu yang pertama, teknik generalisasi, kedua teknik analogi, ketiga teknik sebab akibat. Selanjutnya juga tips membuat kesimpulan yaitu menjawab permasalahan, tidak bertele-tele, jangan menjelaskan data. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan apa itu referensi. Yang pertama, secara etimologi kata referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu refer to, yang artinya mengacu pada atau merujuk pada sesuatu atau pernyataan seseorang. Sehingga kata referensi dapat diartikan sebagai sebuah rujukan yang menggambarkan informasi dari sumber terkait. Manfaat referensi dalam penulisan karya ilmiah: yang pertama, rujukan atau sumber ilmu pengetahuan terkait. Yang kedua, mengetahui kota atau tempat terbit. Yang ketiga, membantu pembaca mencari bahan. Yang keempat, bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulis. Yang kelima, untuk menjadi bahan yang dapat ditelusuri kembali. Dan yang terakhir, dapat digunakan kembali untuk karya tulis lainnya. Cara penulisan daftar pustaka yaitu tulis nama pengarang, tulis tahun terbit, tulis judul buku, tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Apabila digunakan dari sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Sebelumnya telah saya jelaskan pada bagian pertama metodologi penelitian tentang perbedaan footnote, body note, dan endnote. Selanjutnya penulisan footnote secara otomatis. Bisa teman-teman lihat langkah-langkahnya yaitu ada 8. Selanjutnya penulisan endnote pada referensi juga menggunakan beberapa cara, yaitu terbagi 2. Yaitu pertama, pada Microsoft Word letakkan pointer, klik kiri di lokasi penyimpan sitiran yang diinginkan pada naskah. Yang kemudian beralih ke endnote, lalu pilih klik kiri reference yang akan sitir, kemudian klik icon insert citation atau tekan Alt plus 2, maka akan tersitir ke dalam naskah tersebut dan secara otomatis akan membuat menjadi daftar pustaka dan bagian akhir tulisan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir pada metodologi penelitian ini, yaitu tentang laporan penelitian. Mengapa penelitian harus membuat laporan? Karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat.
Manfaat laporan penelitian ada 6. Yang pertama, dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan. Yang ketiga, menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang keempat, dapat menjadi dasar penentu kebijakan. Kelima, untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Yang keenam, untuk mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Adapun aturan-aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi, yaitu daftar pustaka, abstrak, kutipan tabel, ringkasan ditulis 1 spasi. Lampiran isinya, instrumen-instrumen, data-data, kuesioner. Kertas yang digunakan berwarna putih polos berukuran A4. Sampul menggunakan kertas buffalo hand cover dengan disertai tahun waktu laporan. Pengetikan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dan menggunakan 2 spasi. Paragraf first line dengan menjoroknya jauh 5 karakter. Dengan top marginnya sama dengan kita membuat makalah, yaitu 4334. Pengetikan bab menggunakan huruf kapital. Contoh bab 1 tanpa titik. Di dalam laporan penelitian juga terdapat bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Di bagian awal itu yang pertama terdapat halaman sampul. Bagian isi ada gambar dan tabel. Yang bagian penutup terdapat daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Macam-macam format laporan penelitian itu yaitu ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan pengujian hipotesis. Yang 3 terdapat bab 3 metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, variabel penelitian, definisi operasional penelitian, teknik analisis data. Yang bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari deskripsi data, uji hipotesis, dan pembahasan penelitian. Yang terakhir terdapat bab 5 yaitu penutup, seperti yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Daftar pustaka yang terdiri dari lampiran. Yang pertama, lampiran 1 angkat penelitian. Kedua, lampiran uji, validitas dan reliabilitas dan tabulasi data induk. Yang lampiran ketiga, statistik description perhitungan distribusi frekuensi. Yang lampiran 4, uji prasyarat analisis. Lampiran 5, uji hipotesis. Dan yang terakhir, lampiran 6, surat-surat. Skripsi jenis penelitian korelasi contohnya seperti korelasi antara minat belajar dengan kedisiplinan belajar mata pelajaran matematika siswa SD kelas 4 SD Negeri 1 Srobyong UPTD Dikpora Kecamatan Milongo Jepara. Bagian utama dari laporan jenis penelitian yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Bagian perlengkapan atau penunjang laporan jenis penelitian korelasi ini yang terdapat yaitu ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang ketiga, daftar pustaka, dan terakhir lampiran.